Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan bahas tentang metode pengurusan bubble sort dengan penginputan data. Jadi ada input text-nya. Kalau yang sebelumnya kita sudah bahas tentang metode bubble sort, bagaimana secara manualnya, bagaimana langkah-langkahnya pengurutan bubble sort itu kita sudah bahas. Nah, codingnya juga sudah kita bahas, tapi kali ini ini kan datanya sudah ada ya, jadi kita mau datanya itu nanti di input atau dimasukkan ya, jadi ada input text-nya. Nah, kalau yang ini kita tampilkan dulu. Kalau yang ini hasilnya seperti ini ya. Misalnya body color-nya kita rubah jadi green saja ya. Kita tampilkan ini seperti ini. Jadi ini agak ini kita ganti lagi saja. Jadi videonya kita lihat. Nah, ini kita refresh seperti ini hasilnya. Nah, kalau saja bagaimana untuk input text-nya? Nah, input text-nya, jadi kalau yang ini kan sudah ada datanya ya. Jadi kita nonaktifkan file ini. Nah, karena kita butuh inputan data, artinya kita butuh variabel. Ya, variabel, misalnya kita gini, pada saat kita misalnya kita mau menginput data 7, berarti akan muncul nanti 7 input teks ya, ada 7 kali kita menginput data. Artinya kalau seperti itu berarti kita butuh yang namanya perulangan for ya, atau perulangan apapun. Tapi di sini kita menggunakan perulangan for. Jadi yang pertama kita buatkan dulu variabel ya, variabel data. Jadi ada data nanti kita input ya. Jadi kita buatkan variabel data itu akan menyimpan beberapa data. Jadi misalnya kita input 5, berarti nanti kita akan diinikan untuk menginput 5 kali data ya. Nah, misalnya jadi kita buatkan variabel ya, variabel data, misalnya variabelnya coba data, variabel data. Terus kita nanti ketika akan memasukkan ya, kita butuh ketika kita memasukkan data tersebut ya, artinya kita akan mengirim ya, kita akan mengirim data tersebut ya. Jadi artinya ketika kita menginput, kita akan mengirim datanya ya. Datanya nanti akan dibaca berapa kali, akan diulangi. Jadi kita di sini atau supaya lebih paham ya, kita ini dulu, kita buat dulu formnya saja dulu ya. Tapi di sini kita tambah bingung kalau misalnya kita langsung ke variabelnya. Kita buat satu-satu dulu form ya. Nah, di sini metode pengirimannya kita pilih post ya, seperti ini saja dulu. Nah, terus di sini nanti jadi kita buat satu-satu ya. Di sini nanti kita akan menampilkan lagi, misalnya masukkan jumlah data seperti ini. Jadi kita buat satu-satu ya. Ini sebenarnya bisa ini sebenarnya bisa disambung ya input text-nya, tapi supaya lebih paham gak apa-apa kita buat satu-satu supaya lebih ini. Jadi sepanjang tidak keluar dari titik koma, ini sebenarnya bisa disambung di sini input text ya, tapi supaya lebih ini. Kalau misalnya kita buat echo lagi kembali, berarti harus tidak ke titik komanya lagi, kita harus munculkan. Maksudnya gini, misalnya
ini kita hapus ya. Di sini kita sambung di sini input. Jadi ini titik komanya apa disimpan di bawah sini ya. Berarti di sini input tipenya itu text ya. Nah, ada input. Nah, terus name-nya kita berikan name-nya misalnya data. Misalnya name-nya adalah data. Nah, terus data ini, name data ini kita akan berisi. Jadi data ini nanti akan berisi apa isinya ya. Jadi isinya adalah variabel data yang dikirim tadi. Jadi variabel data yang dikirim tadi ininya, isinya. Ini value. Nah, di sini dari variabel data. Nah, ini adalah variabel data. Nah, kita biasanya kalau kita mau kasih ukuran dari input teksnya, ya jangan diberikan setelah value karena akan dibaca sebagai ini value-nya ya. Jadi boleh sebelum value ini ukuran input teksnya ya. Jadi ya kita berikan misalnya size-nya adalah 2. Jadi kita ini ya. Apa-apa kita aktifkan dulu ya, karena ketika di ini pasti akan ada seperti ini. Jadi variabel datanya belum diinput di atas ya, belum diberikan, makanya error di sini. Seperti ini, jadi masukkan jumlah data. Misalnya ketika kita memasukkan jumlah data 3, akan berulang nanti penginputan datanya jadi 3 kali. Jadi kita memasukkan data 3 kali. Nah, selanjutnya jika jadi ini kita berikan karena ini variabel data tidak dikenali, jadi variabel data ini ketika kita inputkan kita pasti mau kirim ya. Ketika kita enter kita kirim. Berarti kita di sini berikan matikan lagi ini komen. Nah, berarti kita berikan di sini variabel data. Yang baru tadi tidak dikenali ya. Ini variabel post. Nah, di sini namanya adalah kita ambil dari yang di sini ya. Ini ambil dari. Nah, selanjutnya kita coba kita simpan. Dan variabel datanya enggak ini lagi ya. Kalau yang double ini tidak ya. Nah, ini akan coba saya aktifkan kembali. Jadi kita buat satu ya supaya kalian lebih paham ya. Nah, sekarang kalau ini masih berantakan ya karena masih ini. Nah, ketika misalnya kita input 3 di sini kita enter. Ya, kita enter. Nah, akan muncul nanti berapa kali kita menginput data sesuai dengan inputan yang kita masukkan di sini, masukkan jumlah data. Nah, masukkan jumlah data akan berulang nanti, akan berulang. Nah, berarti kita membutuhkan di sini fungsi if. Jika jumlah datanya 3, maka ulangi sebanyak 3. Misalnya, jika jumlah datanya berapa yang dimasukkan ya, ulangi sebanyak data yang dimasukkan. Ini. Nah, misalnya karena kita mau nanti ada ini ya, jadi ini adalah tutupnya yang dari sini tadi ya, dari sini. Kalau misalnya kita echo ya, berarti kita tutup, kita echo kembali di input. Jadi nanti kalian bandingkan ya kalau menggunakan. Jadi saya kira ini sudah dibahas juga ya ini. Nah, selanjutnya kita berikan di bawahnya jika ya. Jadi jika if ya, jika jumlah datanya, jadi kalau di sini 0 nanti, misalnya 0, berarti tidak akan muncul ya, tidak akan muncul inputan data karena tidak ada. Nah, jika
ketika variabel data jadi tidak sama dengan 0, berarti kalau 0 berarti tidak, ya, tidak sama dengan 0, maka nah ini yang akan kita ulangi, berarti akan diulang data pertama, input data kedua, input data ketiga, dan seterusnya. Nah di sini kita akan menggunakan perulangan for. Di sini variabel kita mulai dari indeks ya, jadi nanti akan dibaca dari indeks 0. Variabel i sama dengan 0 akan berhenti, jadi i ini akan berhenti ketika dia lebih kecil dari data, lebih kecil dari variabel data, dan akan berulang ditambah dengan plus 1 ya. Jadi variabel datanya misalnya 5, berarti akan berulang sampai 4 kali saja, karena mulai dari indeks 0. Nah sekarang jika ini terpenuhi, apa yang akan dicetak? Ya, jika ini terpenuhi, apa yang akan dicetak? Yang dicetak adalah misalnya masukkan data ke 1 misalnya, misalnya di sini ke 1 berarti karena ini variabel kita mau ambil ke i tambah 1, jadi masukkan ini kan 0 ya pertamanya, tambah 1 berarti masukkan data ke 1, terus berulang masukkan data ke 1 tambah 1 berarti data kedua, dan seterusnya. Nah masukkan data ini kita mau sambung ya, kita masukkan data pertama, data ke 1 akan 1 baris. Nah, berarti karena kita mau masukkan data berarti harus ada input teks lagi. Input teksnya, input tipenya tetap adalah teks. Nah name-nya di sini, kalau name-nya berarti nanti kan ini array ya, berarti name 1, name 2, dan seterusnya. Maksudnya data 1, data 2, dan seterusnya. Nah, misalnya di sini kita berikan tidak usah lagi data namanya, misalnya angka dari variabel i, ini namanya. Jadi nanti angka 1 ya, angka indeks 1, angka indeks 2, dan seterusnya. Nah, kita mau berikan juga size-nya 2 juga, seperti ini. Nah jadi setelah itu ada misalnya ganti baris ya, jadi setiap data 1, data 2 itu berpisah, jadi dia berpisah baris. Jadi kita bisa berikan di sini sampai saja ya, sampai dan muncul. Kalau kita belajar coding sampai daerah dia kita ulangi lagi. Coba kita save, sekarang apa yang terjadi? Jadi bentar juga ke error. Misalnya apa ini sudah berfungsi? Nah ini sudah berfungsi. Nah, ini masih kita lihat, kita rapikan dulu. Jadi nanti ini kan kalau menggunakan tabel ya kalian pasti tahu caranya supaya lebih rapi. Jadi nanti ketika kalian buat, kalian menggunakan tabel supaya agak menarik, lebih rapi ya. Pembuatan tabel sudah bisa semua ya. Di materi-materi sebelumnya kita selalu menggunakan tabel kalau buat codingnya menggunakan tabel. Nah kita mau lihat dulu data pertama di sini. Kita kasih di sini ya supaya dia turun. Kita berikan 4. Oke, 4 kali ya, kita input 4 kali. Oke, nah ini sudah ada penginputannya. Oke, penginputannya sudah ada. Sekarang kita mau masuk lagi di ini kan sudah, misalnya kita sudah input, kita mau kirim. Setelah dikirim muncul di bawah sini ya,
Ini kan muncul karena ada di atas ya untuk ini ya. Sebentar kita kasih komentar ini nanti kita hapus ya. Nah sekarang kita mau ada di bawahnya sini, nanti bawah sini ada tombol ya. Kalau kita mau ada tombol berarti kita berikan lagi, kita tentukan ya tombol, tampilkan tombol berarti di sini input text, input ya, tipenya bukan lagi teks tapi sub. Nah, terus value-nya yang misalnya yang tertulis di tombol itu apa, misalnya tertulis tombolnya misalnya kirim atau tampilkan atau hasilnya apa, terserah ya. Nah sekarang di dalam kan kita simpan dulu ya, kita mau setelah ada tombol dibawa lagi ini ya, kirim mana, terus kita misalnya masukin 3 ya. Oh iya kan di sini ya bawahnya, antara juga ya, oh di sini, ini harus di sini ya, di bawahnya. Jadi antara ya, kalau error ya gimana. Terus kita misalnya masukkan 3 ini tombol kirim, kita lihat apa yang terjadi, tidak ada tutupnya ya. Jadi sementara kalau ini ya, kita misalnya 4 ini kirim. Nah ini juga karena kita mau nanti ada lagi pindah baris lagi, berarti kita berikan lagi di sini BR lagi, kita bisa langsung di sini, kita langsung di sini BR, kalau mau di echo BR juga nggak apa-apa, satu ya. Nah seperti ini ya. Jadi di sini misalnya 7, 6, berarti akan muncul data ke 1, 2, 3 sampai 6 kirim. Nah setelah diklik kirim akan muncul hasilnya ya, hasil pengurutannya akan muncul hasil pengurutannya. Jadi yang kita butuhkan tinggal membuat sini tinggal kita membuat variabel untuk menampung data ini, menampung data yang sudah kita input ini ya. Caranya kita matikan saja ini ya, karena kita sebenarnya kan kita tidak butuh ini ya, kita mau input. Kalau ini kan sudah ada datanya, kita copy saja variabelnya, terserah mau variabelnya apa ya, misalnya di sini. Jadi variabelnya ini adalah variabel array. Nah di sini nanti akan menyimpan semua data yang sudah dimasukkan di sini ketika misalnya kita klik kirim ya. Nah cuman yang ini kan ada submit ya, ketika kita kirim dia akan actionnya kemana, akan ngirimnya kemana, ke file mana. Berarti di sini jangan lupa inilah actionnya ya, fungsi dari actionnya. Ketika kita klik tombol kirim dia akan menuju ke filenya, nama filenya yang mana. Nah kita di sini, jadi kalau misalnya nanti ada 2 file ya, kita bisa menggunakan 2 file ya. Ketika diklik submit itu akan terkirim ke file selanjutnya. Jadi file selanjutnya itulah yang akan memproses nanti di codingnya. Tapi di sini kita menggunakan satu file saja ya. Jadi nama filenya ini bubble 1. Itu sama ya. Oke, bubble. Nah, kita masuk di sini lagi. Nah, ya. Nah di sini kan sudah ada yang diketik nih, Nah setelah dikirim pasti ada yang menerimanya juga. Ada yang menerima. Nah yang menerima jika, jadi kita berikan di sini, jika ada action ya, jika ada pengiriman di set ya,
jika ada pengiriman data, jadi di sini yang menerima, jadi disediakan variabelnya yang jadi data yang dikirim itu harus diterima dengan metode yang sudah ditentukan oleh si pengirim. Tadi kan post ya, jadi kita menggunakan variabel post di sini. Nah, data yang dikirim itu ada di tadi namanya yang kita input itu di atas di sini namanya adalah data. Nah ini namanya adalah angka ya. Ini yang kita input tadi, input angka 1, angka 2 dan seterusnya. Nah, ketika ada yang diinput dikirim di sini siap untuk menerima dengan nama yang sama. Jadi di sini kita berikan 0 ya. Jadi ketika ada yang dikirim pasti akan dideteksi bahwa angkanya itu angkanya mulai dari indeks 0 dan seterusnya. Dia akan mendeteksi jika ada yang dikirim ya dia akan siap menerima ya, mulai pasti datanya angkanya. Jadi kita tidak ambil di sini angka indeks 0 karena variabel i ya. Jadi yang kita ambil cuma angka saja, variabel i-nya ini kan di sini tidak ada variabel i ya, yang ini. Jadi akan mendeteksi saja angka yang mulai dari 0. Nah, jika ada pengiriman data, maka di sini akan dilakukan perulangan untuk menerima angka-angka yang dikirim itu, mulai dari angka indeks 0, indeks 1 dan seterusnya. Berarti di sini dibuatkan lagi variabel, misalnya variabel i. Jadi variabel ini bisa beda ya, bisa juga sama, yang penting beda scope, ada beda scope codingnya ya, artinya beda tanda kurung crawlnya. Kalau sama itu akan dinilai dibaca sama ya. Tapi kalau berbeda di luar scope coding itu tidak masalah walaupun sama variabelnya. Variabel i lebih kecil dari data. Jadi datanya misalnya data variabel data, datanya 7, jadi lebih kecil dari 7 kan indeksnya mulai dari 0. Nah sekarang kita ini akan, kalau yang ini segera dilihat kepala semuanya. Setiap materi pasti ada for, ada plus dan seterusnya, ada seperti ini ya. Nilai awal, ini nilai batas berulangnya, terus ini penambahan ketika dia berulang, penambahan karena plus. Jadi kalau di sini minus berarti pengurangan. Nah selanjutnya ketika ini memenuhi ya, jadi data yang dikirim itu misalnya angka 0 dan seterusnya, ketika i dimulai dari 0, i-nya masih lebih kecil dari misalnya data misalnya 5, berarti harus sampingnya 4 ya. Jika memenuhi, apa yang terjadi? Nah, kita buat di variabel bubble tadi yang tadi sudah dibuat di sini, yang kosong ini, variabel bubble kosong. Ketika misalnya datanya sudah dikirim, dia akan menerima dengan mulai dari indeks ya, pastinya indeks 0. Nah, isinya ini akan disimpan di sini ya, di variabel ini, yang isinya adalah data yang dikirim menggunakan variabel post tadi, mulai angka yang namanya tadi ini name-nya, mulai dari angka yang variabel i, variabel misalnya, jadi variabel ini dari indeks ya, mulai dari indeks 0. Jadi yang dikirim tadi itu akan disimpan di variabel array, yang misalnya di variabel array yang akan menempati indeks 0 adalah angka yang dikirim yang indeks 0. Setelah itu berulang lagi, tambah lagi angka yang indeks 1, berarti disimpan isinya adalah indeks 1. Berulang lagi indeks 2, berarti indeks 2 akan menyimpan
angka yang diterima, yang dikirim tadi yang akan diterima dan disimpan di variabel indeks 2 dan seterusnya. Seperti itu. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat hasilnya. Jadi yang di atas itu sudah dimatikan jadi komentar. Coba kita lihat. Tes ya. Ada yang error, coba dilihat di 23. Oh, tidak ada ternyata titik komanya. Kita lihat lagi. Nah, ini seperti ini. Nah, misalnya ini 3, 4, apa ya? Kita enter, artinya akan berulang selama 4, sebanyak 4 ya. Misalnya 3, terus 7, 0, 1. Nah, kita kirim. Tadi kita tombol ini ya, tombol kirim, submit, akan berproses nanti di sini ya, di sini, dan untuk prosesnya yang selanjutnya akan diproses ya. Jadi kalau PHP itu dia sistematis ya, dia berurut cara membacanya. Kita kirim kalau error sementara ya. Nah, sekarang lihat data sebelum diurutkan, jadi yang diubah cuma yang ini saja, yang tambah-tambahnya ya. Data sebelum diurutkan tadi kan 3701. Nah, di sini data sebelum diurutkan itu yang dibaca di sini. Ini nih, ya. Jadi count bubble ini berapa data tadi yang diinputkan, misalnya 4 ya. Berarti akan berhenti selama lebih kecil dari 4. Artinya sampai 3 tok. Jadi kalau 3 udah berhenti. Nah, akan ditampilkan itu bubble. Bubble artinya variabel array yang indeks 0, indeks 1 dan seterusnya. Makanya tampil yang ini, ya. Nah, selanjutnya untuk mengurutkan. Nah, ini kalau mengurutkan sudah ya, sudah pernah dijelaskan juga. Jadi kalau mengurutkan tadi, nah ini count tadi sama ya. Misalnya count-nya ini ada 4 data, berarti di sini cuma sampai 3 tok saja, akan berhenti berulang nanti. Nah, ini misalnya 0 masih lebih kecil dari 4. Oke. Kita berdasar dari sini ya, 4 ya, ini ya. Yang data bubble ini ya. Nah, 4 datanya. 4 berarti masih true. Nah, ini J kita ambil variabel J di sini sama lebih kecil dari 4 akan berulang. Nah, ini lebih kecil J ini akan berulang lebih kecil dari 4 kurang 1. Jadi kalau misalnya 4 kurang 1 3, berarti 3 lebih kecil dari 3, dia akan berhenti sampai di indeks 2 tok saja. Jadi indeks 3 itu tidak lagi, karena itu adalah bilangan paling terakhir atau angka data yang paling terakhir. Nah, jika ini terpenuhi, maka akan dieksekusi yang ini. Jika ya ini 0, jika variabelnya, jadi jika indeks 0 ini, indeks 0 ini misalnya adalah 3 ini ya. Nah, jika 3 yang ini ya, kita berasal dari sini ya. Jika 3 lebih besar dari indeks 0 tambah 1, lihat ini adalah 0 tambah 1, berarti jika indeks 0 lebih besar dari indeks 0 tambah 1, artinya indeks 1 ya. Jika indeks 0 lebih besar dari indeks 1, maka ini akan dilakukan perpindahan, Tapi jika tidak, artinya akan kembali berulang di atas. Ini lihat, indeks 0 ternyata tidak lebih besar dari indeks 0 tambah 1, berarti tidak ada perpindahan. Ini tidak dilakukan. Kembali lagi ke atas di J tambah 1, di sini tadi 0 ya. Jadi J-nya di sini sudah berubah jadi 1, karena tadi 0 ditambah berulang akan ditambah 1, berarti di sini sudah 1. Nah, perhatikan
kalau di J, jika J-nya sudah 1 ya. Jika indeks J indeks 1, yang ini lagi yang dibandingkan ya. Indeks 1 lebih besar dari indeks 1 tambah 1, berarti indeks 2. Berarti ini dengan yang ini lagi yang dibandingkan. Jika indeks di variabel bubble ini, indeks 1 lebih besar dari indeks 2, ini, maka lakukan yang dia bawah. Ternyata lebih besar, ternyata ya 7 dengan 0, lebih besar 7 ya. Jadi kita buatkan variabel sementara. Variabel sementara ini apa isinya? Jadi variabel sementara isinya adalah indeks 1 ya, karena tadi berubah tadi 1. Berarti isinya juga indeks 1. Indeks 1 itu sama dengan 7. Sebentar kita hapus ketika mau dirun ya, karena pasti error. Nah, untuk bubble yang indeks 1 isinya apa? Ya, ini kan ceritanya dipindah, otomatis kosong. Nah, isinya apa ini? Yang kosong tadi, yang 7 dipindah. Yang 7 ini dipindah, ketika 7 dipindah berarti indeks 1-nya ini kosong, ini kan ya. Nah, terus isinya apa? Isinya adalah J tambah 1, artinya yang ini dia akan pindah ke tadi, ke sini. Ya, berarti di sini isinya adalah 0. Nah, terus kalau sudah berpindah ya, terus untuk yang tempatnya tadi 0 tambah 1 ini, yang indeks 1 tambah 1 tadi, tempatnya ini untuk indeks 1 tambah 1, artinya indeks 2 ya. Indeks 2 kan yang ini ya. Jadi ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Nah, tempat isinya indeks 2 ini, indeks 2 adalah variabel sementara. Variabel sementara tadi isinya 7. Ya, variabel sementara tadi ini isinya 7. Ya. Isinya 7, berarti variabel sementara di sini sama dengan 7. Variabel yang ini indeks 1 tambah 1 indeks 2 yang di sini yang kosong, ini akan berubah mengambil dari yang tadi ini ya. Di sini akan berubah jadi 7. Ini dengan sementara ya. Sementara itu dari sini. Ya, dari sini. Jadi dia isinya, artinya dia akan bertukar. Jadi isinya di sini sama dengan 7 ya. Jadi ini 7, otomatis variabel sementara kosong, terus nolnya tadi juga kosong ya. Jadi di sini akan bertukar, jadi di sini 0, di sini 7, dan seterusnya seperti itu. Nah, misalnya ini sudah selesai, 0 sama 7 sudah pindah. Nah, sekarang 0 sama 1 lagi, 0 sama 1, nah naik lagi. Ini kan tadi 1 ya, 1 tambah 1, 1 tambah 1 berarti 2. Jadi indeks kedua lagi dibandingkan dengan indeks ketiga. Berarti di sini 2. Apakah jika indeks kedua lebih besar dari indeks kedua tambah 1, berarti indeks ketiga ya. Yang ini indeks ketiga. Nah, jika iya, lakukan yang ini tadi sama, tapi karena tidak iya, maksudnya tidak lebih besar dari indeks 2 dengan indeks 3, berarti tidak ada perpindahan. Tapi tetap dibandingkan, prosesnya tetap dijalankan. Ya, prosesnya tetap dijalankan. Jadi ini prosesnya 3 kali ya. Jadi sebanyak data dikurang 1. Jadi ini untuk proses pertama sudah selesai. Ya, di sini untuk proses pertama itu 3, 0, 7 ya, 3, 0, 7, 1 ya. Jadi tadi berpindah ya, berarti di sini tadi 7 dengan 1 berpindah lagi. Sorry ya, jadi gitu. Jadi tadi itu 3,
Untuk proses pertama, ini pertama ya, pertama 701 ya, ini belum diproses. Untuk keduanya 307. Untuk proses pertama itu ada berapa langkah ya, berapa langkah. Jadi dibandingkan dulu 7 sama 301. Enggak banyak memang ya, enggak beberapa. Terus 3 7 dengan 0, 0 7 1. Terus yang terakhir 3 ya. Ini tadi ini sama ini sudah dibandingkan, terus ini sama ini, terus ini lagi dengan ini. Berarti yang ini 0 1 7. Nah, ini 4 kali ya. 4 kali. Ini proses pertama, langkahnya 4 kali. Ini untuk, nah selanjutnya untuk ini sudah selesai. Ini ya. Ini sudah selesai. Nah, ini sekarang lihat lagi. 3 tadi di sini J-nya sudah berapa ya? Sudah 3 ya. 2 tambah 1 3. 3 count bubble-nya 4 kurang 1 3, berarti tidak memenuhi lagi ya. Jadi sini sampai 2 tok saja. Ini tadi 2 ya. 2 karena tadi sudah 2 tambah 1 3. 3 sudah tidak memenuhi ya. Jadi J-nya 3 itu tidak lebih kecil dari 2. Maka akan berpindah lagi ke I. I-nya ditambah jadi 1. Setelah 1 di sini ini memenuhi, ini akan diulangi lagi. Diulangi seperti yang ini tadi. Jadi kita ngambil yang pertamanya tadi yang ini. Jadi untuk langkah selanjutnya yang ini lagi. Ya. Yang ini lagi. Yang akan dibandingkan. Nah, akan dibandingkan lagi untuk indeks 0 J 1. Oke, memenuhi. Untuk indeks ini lagi yang pertama ya. Apakah 3 lebih kecil dari indeks 0 lebih kecil dari indeks 0 tambah 1, artinya 3 sama 0 yang dibandingkan lagi. Ini ya. 3 sama 0. 3 sama 0 berarti iya, berarti ada perpindahan lagi di sini. Ya, perpindahan lagi berarti 0 3 1. Nah, terus naik lagi. J-nya menjadi 1. Apakah 1 masih memenuhi? Oke. 1, apakah indeks 1 lebih besar dari indeks 1 tambah 1? Nah, yang ini yang dibandingkan lagi ya. Yang tadi ini sudah dibandingkan ya. Terus yang dibandingkan ini tadi sudah dibandingkan ya. Terus yang dibandingkan ini lagi sama ini. 3. Apakah 3 masih, apakah untuk 3 ya. Ini kan berarti berpindah 0 3. Ini lagi sama ini 3 sama 1. Nah, kalau 3 sama 1, apakah indeks ke 1 lebih besar dari indeks kedua? Ini indeks kedua ya. Nah, ternyata lebih besar, berarti berpindah lagi 0 1 3 7. Nah, sekarang lagi naik lagi. J-nya sekarang bertambah tadi 0 1 tambah 1 2 ya. 2. Oke. Apakah 2 masih lebih kecil dari tadi kan 4 kurang 1 3 ya. Ya, berarti masih lebih kecil dari 3? Masih. Kalau masih berarti bandingkan lagi. Indeks berarti di sini adalah 2. Apakah indeks kedua lebih besar dari indeks kedua tambah 1? Berarti indeks ketiga. Nah, ini lagi yang dibandingkan, sorry, yang ini. Nah, jika
berarti tetap prosesnya. Ternyata seperti itu, tidak ada perpindahan, tapi proses tetap dilakukan. 0, 1, ini tidak ada perpindahan tapi tetap membandingkan. Oke. Ini sudah. Nah, sekarang naik lagi. G-nya sekarang jadi 3. Ya, karena tadi 2 ya. 2 tambah 1, 3. Nah, apakah 3 lebih kecil dari count bubble kurang 1? Count bubble, countnya adalah 4, kurang 1, 3. Apakah 3 lebih kecil dari 3? Tidak. Kalau tidak, berarti false. Kalau false, berarti naik lagi ke I-nya. I-nya sekarang menjadi 2. 1 tambah 1. Berarti I-nya sekarang di sini 2. Ya. Apakah 2? Selesaikan saja ya. Apakah 2 masih lebih kecil daripada 3? Oke. Nah, sekarang masih true. Kalau true, lakukan lagi seperti ini. Nah, berarti yang dilakukan adalah ini lagi. Nih. Ya. Nah, sekarang ini lagi. Walaupun ini sudah berurut sebenarnya, ya. Jadi prosesnya itu 4 dikurang 1, berarti 3 kali nanti berproses. Nah, walaupun sebenarnya sudah berurut, tapi tetap bubble sort itu akan memeriksa kembali, membandingkan lagi, memproses ya. 0 tambah 1, walaupun di sini tidak ada perpindahan ya, tetap dibandingkan. Apakah indeks 0 lebih besar dari 0 tambah 1? Ya. Apakah indeks 0 lebih besar dari indeks 0 tambah 1? Tidak, berarti ini tidak dilakukan perpindahan, tapi tetap prosesnya akan dilakukan. 0, 1, 3, 7. Nah, sekarang ini lagi sama ini. Jadi tidak usah lagi balik-balik di atas ya. Insya Allah semoga sudah paham ya. Semoga sudah paham. Dan lagi 3, 7. Nah, ini tadi sama ini, hasilnya yang ini. Ini sama ini, hasilnya yang ini. Sekarang ini lagi dengan ini. 3 sama 7 sama. Ya, tetap akan dibandingkan. Sekarang naik lagi. Nah, tadi I-nya berapa ya? Ini kan sudah false ya. I-nya berapa tadi? I-nya sekarang di sini sudah di 0, naik jadi 1, naik lagi jadi 2. Jadi 2 tambah 1 lagi. I-nya sekarang sudah 3. Ya. Apakah 3? Oh, ini 0 tadi ya. 0. Ini untuk ini 0. Ini untuk 1. Nah, tadi yang 1. Yang 1, yang ini. Yang 2, ya 1 tambah 1, 2. Sekarang menjadi 3 ya. 2 tambah 1. Sekarang I-nya menjadi 2 tambah 1. 3. Apakah 3 lebih kecil dari 4 ya? Apakah 3 masih lebih kecil dari 4? Ya, betul. Jadi akan diulangi lagi 1 ya. Jadi ada berapa data, ya segitu juga akan diproses. Walaupun sebenarnya sudah berurut. Akan diproses terus. Ini terakhir akan diproses lagi seperti tadi. Ya, sama ya. Jadi ini dibandingkan sama ini, ternyata tidak ada perpindahan, tapi sekarang ini sama ini tidak ada perpindahan, tapi lagi ini tidak ada, sama ini tidak ada perpindahan, tapi lagi. Sekarang untuk I-nya berapa? Untuk 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang I-nya lagi 3 tambah 1. Sekarang ini 3 tambah 1 ini ya. I-nya tadi 3 ditambah 1, 4. Apakah 4 lebih kecil daripada 4? Tidak. False. Jadi akan berhenti di sini. Jadi akhirnya adalah 0, 1, 3, 7. Jadi kalau ini cuma menampilkan akhirnya selesai. Jadi prosesnya tadi seperti itu. Jadi kita hapus saja ini. Ya. Mudahan dipahami ya. Kita hapus saja ini. Kita coba lagi untuk
tampilkan kembali. Misalnya kalau dia 0 tidak muncul ya, karena di sini sudah kita berikan tadi ini. Jika data tidak sama dengan 0 akan dilakukan ini, artinya ketika dia sama dengan 0 itu tidak dilakukan yang ini ya, berarti tidak ada yang muncul. Nah, ketika misalnya kita berikan 5 atau 7, tapi kita input data misalnya 77, 21, 10, ambil Tuhan yang 45, 22, 11, misalnya 9. Kita kirim. Nah, ini muncul. Ini tadi sebelum diurutkan, setelah diurutkan ya ini muncul. Sudah cocok ya? Iya. Sudah cocok. Nah, ini untuk selanjutnya tugasnya adalah silahkan dirapikan ya. Silahkan dirapikan buat tabel ya supaya agak menarik ya. Jadi kalau untuk merapikan saya kira kalian tidak ada masalah ya. Sudah sering kali ada tugasnya seperti itu, sering kali juga ibu sudah jelaskan di kelas malah cara membuat tabel supaya lebih rapi, terus memunculkan juga image-nya atau gambarnya. Oke, sekira demikian. Kalaupun ada yang mau ditanyakan nanti, silahkan di chat di grup kelas dan ataupun bisa langsung japri ke ibu. Insya Allah kita kalau di grup ya lebih bagus karena kita akan bahas sama-sama ya. Kita tahu pertanyaannya sama dengan pertanyaan temannya ya, kita bisa bahas bareng-bareng gitu. Oke, saya kira cukup untuk materi ini. Kalaupun ada yang bertanya nanti silahkan. Dan kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat.